Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lisna Arifiani, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Lombok Barat, Angkatan 30, kelompok 2.1. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu instansi yang terjadi di tempat saya bekerja. Tutor saya adalah Pak Chairul Masul, SHMM. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Saya bekerja di instansi RSUD Awet Muda Narmada. Identifikasi isu yang sedang berkembang di RSUD Awet Muda Narmada. Terdapat beberapa isu yang sedang berkembang, antara lain yang pertama adalah peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Yang kedua adalah kepatuhan pasien dan penunggu dalam kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. Yang ketiga adalah sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien di rumah sakit. Selanjutnya adalah kita melakukan penapisan isu dengan beberapa metode, antara lain adalah dengan metode APKL, di mana kriteria dalam metode APKL di sini adalah aktual, di mana isu tersebut benar-benar terjadi di masyarakat dan hangat dibicarakan. Yang kedua adalah problematik, di mana memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicari solusi secara komprehensif. Yang ketiga adalah kehalayakan, di mana isu tersebut mengangkat hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir adalah kelayakannya, di mana isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, serta dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari ketiga masalah tersebut, tampak di layar peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 memiliki nilai total yang paling tinggi, sehingga layak dijadikan sebagai isu. Selain dengan metode APKL, penampilan dengan menggunakan metode USG. Metode USG ini kita melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah urgensinya, seberapa mendesak suatu isu tersebut sehingga harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, yang dilihat adalah seriousness, di mana seberapa serius suatu isu sehingga harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan bila tidak dilakukan pencegahan. Kemudian yang ketiga adalah growth, di mana seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani secara segera. Dari ketiga isu yang terdapat di RSUD Awet Muda, terlihat bahwa peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 memiliki nilai total yang paling tinggi sehingga dijadikan prioritas isunya. Kemudian dalam menganalisis isu ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan teknik fishbone, di mana teknik fishbone ini memetakan isu menjadi cabang-cabang yang terkait yang lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Pada peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID, di sini terlihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan. Faktor ini baik faktor yang secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah aturan, di mana adanya kurangnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada sivitas hospitalia tidak diberlakukan. Kemudian faktor lingkungan, di mana kita tahu peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang akhir-akhir ini meningkat sangat signifikan. Yang kedua adalah penyebaran varian Delta yang mempercepat penyebaran COVID itu sendiri. Yang ketiga ada teman kerja yang melanggar protokol kesehatan dan kurangnya kewaspadaan bahwa resiko COVID juga bisa dibawa dari rekan kerja. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana, di mana adanya keterbatasan dari APD, ventilasi ruangan yang kurang baik, dan ruangan isolasi yang belum terstandar,
di mana tidak ada ruangan dengan tekanan negatif. Yang keempat dari faktor orang, di sini adanya peningkatan beban kerja karena jumlah pasien yang sangat meningkat, kemudian ada kelelahan dari tenaga kesehatan, adanya ketidakpatuhan pada protokol kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu sendiri, kemudian adanya penggunaan APD yang tidak terstandar, dan bisa juga terpapar dari keluarga tenaga kesehatan itu sendiri. Rekomendasi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi berkala kepatuhan tenaga medis terhadap protokol kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, menjalankan reward and punishment terkait pelaksanaan protokol kesehatan dan penggunaan APD sesuai dengan standar. Yang ketiga, evaluasi beban kerja di setiap unit sehingga nakes tidak memiliki beban kerja yang sangat tinggi. Yang keempat, melakukan sosialisasi ulang secara rutin terutama tentang pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan baik di lingkungan kerja, keluarga, dan di lingkungan masyarakat, serta pentingnya penggunaan APD sesuai standar yang berlaku. Yang kelima adalah memastikan ketersediaan APD tercukupi. Yang keenam, pemberian suplementasi vitamin pada tenaga kesehatan secara rutin untuk meningkatkan imunitas. Dan yang terakhir, mengupayakan agar rencana pembangunan ruang isolasi terstandar dapat segera terrealisasi sehingga tenaga kesehatan juga dapat bekerja dengan lebih aman. Demikian analisis isu instansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.